Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial pemrograman dasar. Kali ini kami akan mempraktikkan langsung 7 modul pertama, mulai dari instalasi kompiler hingga program seleksi kondisi dengan operator logika. Saya, Cindy Novanita, akan menemani kalian bersama 3 teman lainnya. Saya Imron Nawir. Kami akan praktik 7 modul pertama, yaitu instalasi MinGW, kemudian Hello World, aritmatika, hingga seleksi kondisi IRC dan operator logika, 2 increment dan decrement. Saya Kurnia Putidi. Semua praktik ini dilakukan step by step dari nol, cocok untuk pemula yang akan belajar bahasa C. Saya Muzalifah. Ayo siapkan komputernya, kita mulai sekarang. Ayo. Pada modul ini, kami akan mengajarkan instalasi kompiler MinGW. Komputer tidak bisa langsung mengerti bahasa C, jadi butuh kompiler terlebih dahulu. Caranya, ekstrak MinGW ke C, titik 2 garing MinGW, lalu atur environment variable. Environment variable sangat penting. Caranya, masuk ke sistem properties lalu ditambahkan ke C, sama dengan _MinGW _bin ke dalam patch. Setelah itu, compiler bisa dipanggil dari folder manapun melalui command prompt. Selanjutnya ada shortcut berguna, yaitu Windows +R, ketik sjsdm.cpl untuk buka environment variables dan cmd untuk buka command prompt. Ini mempercepat pekerjaan sehari-hari. Setelah instalasi, verifikasi dengan mengetik g++ min version di command prompt. Jika muncul versinya, berarti instalasinya sukses. Tanpa kompiler, program C tidak akan pernah bisa dijalankan. Yang pertama yaitu download file MinGW. Kemudian klik kanan dan extract all. Klik browse dan letakkan di folder C. Lalu klik zip folder dan ekstrak. Lalu menunggu file tersebut selesai diekstrak. Jika sudah, maka file akan berada di C, lalu klik file MinGW, lalu klik folder bin dan copy paste-nya. Arahkan kursor ke disk PC, lalu klik kanan, klik properties, lalu klik advanced system settings. Lalu klik environment variable, klik 2 kali patch, klik new, patch MinGW, oke, dan klik OK. Lalu buka CMD, lalu ketik g++ min version untuk melihat apakah install aplikasi MinGW berhasil. Selanjutnya modul 2, program Hello World. Program pertama bernama Hello World .c. Kode ini menampilkan tulisan Halo Dunia dan saya sedang belajar C. Struktur dasarnya adalah header, fungsi main, kurung kurawal, dan titik koma. Header, pagar, include, dalam kurung, stdio, titik H diperlukan karena fungsi print ada di dalamnya. Fungsi main adalah gerbang masuk program. Setiap perintah harus diakhiri titik koma. Jika tidak, program error. Komentar bisa ditulis dengan garing 2 untuk 1 baris atau garing bintang-bintang garing untuk banyak baris. Komentar tidak dieksekusi tapi membantu memahami kode. Garing N berfungsi untuk membuat baris baru atau enter. Kemudian proses kompilasi dilakukan di command prompt. Arahkan folder penyimpanan file .c, lalu ketik perintah kompilasi. Program dijalankan dengan mengetik nama filenya. Return dalam kurung 0 menandakan program berakhir dengan baik. Yang pertama, kita membuka aplikasi Notepad++. Kemudian ketik source code untuk membuat program menampilkan Halo Dunia. Setelah selesai diketik, simpan source code tersebut di folder E. Lalu berikan nama filenya yaitu modul 2 dan dirubah menjadi all types. Lalu save.
Setelah filenya disimpan, langkah selanjutnya yaitu membuka CMD. Arahkan ke tempat penyimpanan file tadi. Compile program kemudian dijalankan. Nah, ini merupakan hasil dari akhir membuat pemrograman Halo Dunia. Lanjut ke modul 3, yaitu program aritmatika sederhana, di mana modul ini mengenalkan variabel sebagai wadah menyimpan nilai. Contohnya, int A sama dengan 5, B sama dengan 2, lalu T sama dengan A tambah B. Variabel bisa diubah isinya kapan saja selama program berjalan. Selanjutnya tipe data integer dalam kurung int untuk bilangan bulat. Ada juga float dan double untuk bilangan pecahan. Operator aritmatika dalam C.2 plus, min, bintang, garing, dan persen untuk sisa bagi modulus. Operator increment dalam kurung plus dan decrement dalam kurung min menambahkan atau mengurangi nilai sebanyak 1. Pre-increment dalam kurung plus A tambah dulu baru pakai. Post-increment dalam kurung A pakai dulu baru tambah. Ini penting dalam perulangan. Operator perbandingan seperti sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, menghasilkan 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Operator logika digunakan untuk menggabungkan dua kondisi atau lebih. Penanaman variabel tidak boleh ada spasi, gunakan camel case atau underscore. Yang pertama, kita membuka aplikasi Notepad++. Kemudian ketik shortcode untuk membuat program aritmatika sederhana. Setelah selesai diketik, simpan shortcode tersebut di folder E. Lalu berikan nama file tersebut dengan modul 3 dan dirubah menjadi all types. Lalu save. Setelah filenya disimpan, langkah selanjutnya yaitu membuka CMD. Arahkan ke tempat penyimpanan file tadi. Compile program kemudian dijalankan. Nah, ini merupakan hasil akhir dari membuat program aritmatika sederhana. Selanjutnya, modul 4. Program ini menghitung luas segitiga dengan rumus luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Yang membedakan adalah nilai alas dan tinggi dimasukkan langsung oleh pengguna, tidak ditulis, tetap dikode. Fungsi scan digunakan untuk menerima input. Contohnya scan dalam kurung %f dan a. Tanda dan sangat penting karena menunjukkan alamat memori tempat nilai akan disimpan. Tanpa dan program bisa error. Kemudian tipe data float. Nah, digunakan karena luas segitiga bisa berupa bilangan pecahan atau koma. Konstanta pagar define 2 digunakan untuk nilai tetap yang tidak berubah. Program ini seperti kalkulator sederhana. Selanjutnya, program ini menggabungkan 3 hal, yaitu input dari pengguna scanf, proses perhitungan aritmatika, dan output printf. Program menjadi interaktif dan lebih berguna karena bisa dipakai berkali-kali tanpa mengubah kode. Yang pertama, kita membuka aplikasi Notepad++. Kemudian ketik shortcode untuk membuat program penghitungan luas segitiga. Setelah selesai diketik, simpan shortcode tersebut di folder E. Lalu beri nama file tersebut dengan modul 4 dan dirubah menjadi all types. Lalu save. Setelah filenya disimpan, langkah selanjutnya yaitu membuka CMD. Arahkan ke tempat penyimpanan file tadi. Compile program kemudian dijalankan. Masukkan angka untuk alas dan tinggi sesuai dengan ketentuan. Nah, ini merupakan hasil akhir membuat program luas segitiga. Modul 5. Increment dan discrement. Modul ini khusus untuk membahas operator increment, plus dan discrement, min. Keduanya digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai variabel sebanyak 1 angka. Contohnya A++ sama dengan A sama dengan A+1. Kemudian ada 4 jenis, pre-increment plus A, kemudian post-increment A++, kemudian pre-decrement minus A, dan juga ada post-decrement A-. Bedanya,
Prim mengubah dulu lalu dipakai, pos dipakai dulu lalu diubah. Contoh, jika A sama dengan 5, plus A menghasilkan 6, A plus menghasilkan 5. Selanjutnya, operator ini sangat sering digunakan dalam perulangan seperti for dalam kurung int, I sama dengan 0, I lebih kecil 10, I plus plus. Tanpa operator ini, perulangan menjadi repot. Operator hanya bisa digunakan pada variabel, bukan pada konstanta atau ekspresi. Meskipun terlihat sederhana, increment dan decrement harus digunakan dengan hati-hati. Jika ditulis dengan ekspresi yang panjang, hasilnya bisa membingungkan. Sebaiknya digunakan sebagai pernyataan terpisah jika tidak membutuhkan nilai kembalinya. Yang pertama, kita membuka aplikasi Notepad++. Kemudian, ketik shortcode untuk membuat increment dan decrement. Setelah selesai diketik, simpan shortcode tersebut di folder E. Lalu beri nama file tersebut dengan modul 5 dan dirubah menjadi all types. Lalu save. Setelah filenya disimpan, langkah selanjutnya itu membuka CMD. Arahkan ke tempat penyimpanan file tadi. Compile program kemudian dijalankan. Nah, inilah dia hasil akhir dari increment dan decrement. Selanjutnya modul 6, itu seleksi kondisi. Modul ini mengajarkan program untuk mengambil keputusan menggunakan if else. Contoh program, jika nilai lebih dari 70 maka lurus, selain itu gagal. Program ini tidak lagi berjalan lurus tapi bisa bercabang. Struktur dasar if, kondisi dalam kurung perintah jika benar, else dalam kurung perintah jika salah. Kondisi harus menggunakan operator pembandingan seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, kecil sama dengan. If bisa berdiri sendiri tanpa else. Kemudian gunakan struktur awal meskipun hanya berisi satu baris perintah. Ini untuk menghindari error jika nanti ditambah baris baru. Di bahasa C, kondisi dianggap benar jika nilainya tidak 0 dan salah jika 0. Program if else sangat berguna dalam kehidupan nyata. Misalnya cek lulusan, diskon belanja, atau verifikasi login. Kondisi ini adalah fondasi untuk membuat program yang pintar dan adaptif terhadap kondisi yang berbeda. Yang pertama, kita membuka aplikasi Notepad++. Lalu ketik shortcode untuk membuat seleksi kondisi 1. Setelah selesai diketik, simpan shortcode tersebut di folder E. Lalu beri nama file tersebut modul 6 dan dirubah menjadi all types. Lalu save. Setelah filenya disimpan, langkah selanjutnya itu membuka CMD. Arahkan ke tempat penyimpanan file tadi. Compile program kemudian dijalankan. Nah, ini merupakan hasil akhir dari seleksi kondisi 1. Modul yang terakhir yaitu modul ke-7, yaitu seleksi kondisi 2 dengan operator logika. Modul ini melanjutkan seleksi kondisi dengan menambahkan operator logika, ada, dan, atau, bukan. Contoh program mengecek nilai PMD dan ELD sekaligus, bukan hanya satu nilai. Misalnya, kondisi lulus PMD lebih besar 70 dan ILD lebih besar 7. Keduanya harus lebih besar dari 70. Kondisi perbaikan, misalnya PMD lebih besar dari 70 dan ILD lebih kecil dari 70. Atau PMD lebih besar dari 70 dan ILD lebih besar dari 70. Salah satu lebih dari 70. Ini terdapat kondisi gagal. Selain itu semua, gunakan else if untuk kondisi tambahan. Program memeriksa kondisi dari atas ke bawah. Begitu menemukan kondisi yang benar, program langsung menjalankan bloknya dan keluar dari seleksi. Tanda kurung penting untuk mengelompokkan kondisi agar tidak dituduh. Selanjutnya yang terakhir, operator dan menghasilkan benar hanya jika kedua kondisi benar. Operator atau menghasilkan benar jika salah satu kondisi benar. Modul ini melatih logika, berpikir karena keputusan di dunia nyata, sering melibatkan banyak faktor sekaligus. Tidak
tidak hanya satu. Yang pertama, kita membuka aplikasi Notepad++, lalu ketik search kode untuk membuat seleksi kondisi 2. Setelah selesai diketik, simpan shortcode tersebut di folder E, lalu diberi nama modul 7 dan dirubah menjadi all types, lalu save. Setelah filenya disimpan, langkah selanjutnya yaitu membuka CMD. Arahkan ke tempat penyimpanan file tadi. Compile program kemudian dijalankan. Nah, ini dia hasil dari seleksi kondisi 2. Nah, itu dia 7 modul pemrograman dasar yang sudah kita praktikkan bersama. Intinya, pahami struktur C, variabel, tipe data, dan juga jaga kondisi logika. Jangan malas menulis ulang kode. Kalau error, cek titik koma, kurung, tanda dan nama variabel. Terus coba sampai berhasil ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.